Pada tahun 1982, Suryo bersama keluarganya pindah ke Lampung, tepatnya ke daerah Pringsewu. Program transmigrasi yang digagas pemerintah menjadi harapan baru bagi keluarga Suryo, yang selama ini hidup dalam kemiskinan di Pulau Jawa. Kehidupan mereka di tanah asal sangat sulit. Suryo hanya seorang buruh serabutan tanpa lahan, berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, ada sisi kelam dari masa lalunya. Suryo adalah mantan bandit dan residivis yang sering keluar masuk penjara karena aksi perampokan dan kekerasan. Ketika bertemu dengan Inggit, putri seorang penggembala kambing, hidup Suryo berubah. Mereka menikah dan memiliki 2 anak, Bagus dan Tias, yang usianya hanya terpaut 1 tahun. Namun, pernikahan itu tidak serta-merta membawa perbaikan ekonomi. Hidup semakin sulit, dan inilah yang mendorong Suryo menerima tawaran program transmigrasi. Mereka berharap kehidupan di Lampung, dengan lahan baru yang luas, akan memberi masa depan yang lebih baik. Perjalanan ke Lampung sangat jauh dan melelahkan. Setibanya di sana, Suryo diberikan lahan di Bukit Tep. Lahan tersebut disertai sebuah saung tua yang nyaris roboh. Dengan peralatan seadanya, Suryo merenovasi saung itu menjadi tempat tinggal sederhana. Kehidupan di bukit tidak mudah. Untuk mendapatkan air, keluarga Suryo harus berjalan 20 menit menuruni bukit ke sebuah sumur bersama keluarga transmigran lainnya. Suryo mulai bercocok tanam dengan menanam cabai, komoditas yang cepat panen dan menghasilkan uang. Setelah beberapa musim, kehidupan mereka mulai membaik. Dari hasil panen, Suryo mampu membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Penculikan di pasar. Suatu hari, saat menjual hasil panen di pasar, 3 pria berbadan besar mendekati Suryo. Mereka memukulnya hingga pingsan dan memasukkan tubuhnya ke dalam mobil. Ketika sadar, Suryo mendapati dirinya diikat di tiang bekas pabrik gula yang sudah lama terbengkalai. Di hadapannya berdiri 10 pria berbadan kekar. Salah satunya memegang pistol. "Kami tahu siapa kamu, Suryo. Mantan bandit yang terkenal. Kami punya tawaran untukmu," ucap seorang pria berambut cepak sambil menyulut rokok. Tawaran itu adalah bergabung dengan kelompok penembak misterius, atau dikenal sebagai Petrus, yang bertugas membunuh para preman sesuai daftar nama yang diberikan. Jika menolak, Suryo akan dibunuh saat itu juga. Demi keselamatan keluarganya, Suryo tak punya pilihan selain menerima. Tugas pertama Suryo adalah membunuh Ucok, mantan anak buahnya, yang kini menjadi penguasa pasar di Bogor. Dengan penyamaran sebagai pengemis, Suryo berhasil menghabisi Ucok dengan pistol berperedam suara. Namun, aksinya tidak berjalan mulus. Anak buah Ucok mengepungnya, dan Suryo hampir kehilangan nyawa jika tidak diselamatkan oleh anggota Petrus lainnya. Selama setahun, Suryo menjalani profesi barunya sebagai penembak misterius. Tugasnya kebanyakan adalah membunuh mantan rekan-rekannya sendiri. Demi keluarga, ia mematikan hati dan terus membunuh. Setiap bulan, ia mengirimkan uang yang dijanjikan oleh kelompok Petrus untuk keluarganya di Lampung. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, sampai pada suatu hari, Suryo menerima tugas baru. Nama targetnya adalah Codet. Tanpa tahu apa yang sebenarnya seorang pemuda yang dikenal sebagai anak pang dengan ilmu kebal. Namun, foto dalam dokumen itu membuat Suryo terpukul. Codet ternyata adalah Bagus, anak sulungnya sendiri. Dengan hati penuh gejolak, Suryo bergegas mencari anaknya di sebuah gudang tua di Banten. Ketika menemukan Bagus, ia menembak mati 2 rekan anaknya dan mencoba membawa Bagus pergi. Namun, kelompok Petrus lainnya muncul dan menangkap mereka. Codet dibawa ke hutan dan dipaksa berlutut. Suryo diberi pistol untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Namun, di saat genting itu, Suryo mengambil keputusan berbeda. Dengan 2 pistol di tangannya, ia menembak mati para anggota Petrus. Suryo dan Bagus melarikan diri dan kembali ke Lampung. Setibanya di sana, Suryo mendapati keluarganya hidup dalam kemiskinan. Uang yang dikirimkan selama ini ternyata tidak pernah sampai ke tangan istrinya. Lahan yang mereka garap telah diambil alih oleh orang lain. Tias, anak perempuannya, terlihat lemah dan kekurangan gizi. Ketika Suryo berencana membawa keluarganya keluar dari Lampung. Malam itu gubuk mereka dikepung oleh 10 anggota Petrus bersenjata lengkap. Suryo, yang hanya memegang pistol tanpa peluru, tahu bahwa mereka tak punya peluang melawan. Namun, sebelum tembakan pertama dilepaskan, sosok hitam bergerak cepat di antara para Petrus. Satu persatu mereka tumbang, tubuhnya roboh tanpa suara. Ketika Suryo melihat ke dahan pohon, ia mendapati sosok seorang ninja wanita dengan samurai di tangannya. Wanita itu adalah Kinan, ninja legendaris yang dikenal sebagai pengkhianat kelompok Petrus. Dia telah menjadi buronan utama mereka, memburu dan menghabisi para penembak misterius dengan keahliannya. Setelah memastikan keluarga Suryo selamat,
Kinan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Suryo yang penuh tanda tanya. Suryo tahu bahwa ia dan keluarganya kini menjadi target utama Petrus. Dengan sisa keberanian yang ada, ia membawa keluarganya keluar dari Lampung, bertekad memulai hidup baru jauh dari kejaran kelompok pembunuh. Meski masa lalunya penuh dosa, Suryo berharap bahwa kesempatan kedua ini dapat memberinya penebusan dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya.